waktu zaman benar baru masih Free Fire. Halo. Ya, masuk Bang. Nih, gua pengen cabut kan ya. Jadi ya penutupan aja lah dari gua ya. Apa namanya? Jadi menurut gua gini, untuk sekarang ini kan kita di Free Fire udah lama. Terus untuk masalah YouTuber Free Fire ini, hampir semua ciri khasnya atau hampir semua apa ya sebutannya ya? Kayak misalkan Randy kan dia masalah info gitu kan. Gimik. Terus iya, apa sih sebutannya kalau ciri khas kan ya sebutannya ya? Terus apa namanya, Dilan kan masalah Sultan. Terus ya pokoknya udah punya ciri khas masing-masing lah. Hampir semuanya itu udah dicakup gitu. Jadi mungkin orang atau YouTuber baru yang pengen masuk ke dunia Free Fire bakalan bingung kan, dia mau bikin konten apa gitu kan. Nah, jadi untuk kedepannya menurut gua kita kan nggak bisa nih ngarahin netizen gitu kan, cuman kita bisa nih ngatur alur pola YouTube dari Free Fire ini supaya tetap bagus gitu loh. Karena belakangan ini gue perhatiin channel-channel baru ini di Free Fire itu isi kontennya sedikit nggak berbobot. Oh pasti. Nah, cuman gini, mau itu isi kontennya Free Fire-nya mainnya sambil bugil, mau itu isi Free Fire kontennya sambil pamer dada atau gimana, maupun dia misalkan dia cewek gitu, mereka nggak akan bisa naik. Karena apa? Karena hampir semua penonton itu awal nonton video itu karena thumbnail. Benar? Iya. Jadi kita bisa arahin, maksud gua kita bisa ngejaga lah gitu ya YouTube Free Fire ini dari kitanya aja, dari kita sendiri, dari kita yang udah tua di Free Fire. Seumpama ada channel baru yang muncul pakai thumbnail kita gitu kan, itu kita tonton, dan kalau emang isinya nggak bagus, menurut kita nggak bagus, di kontennya kurang bagus, itu udah bisa dipastiin itu channel sampai gede, sampai dia juta-jutaan subscriber bakal bikin konten kayak gitu. Ngerti? Paham kan ya? Pasti. Nah, ini sedikit disclaimer ya, kayak Bang Konta ngomong jadi, kayak gitu, bukan berarti kita so senior sih. Ya, bukan. Ini ngejaga supaya kalian juga dapat tontonan yang bermanfaat. Gitu loh. Buat follower, viewer gitu loh. Jadi sumpah nanti kita semua nih ada YouTuber baru lagi gitu kan, dia bikin konten misalkan apa ya kita anggap aja prank lagi gitu kan. Kalau kita emang menurut kita itu kurang bagus atau gimana, kita langsung kritik sebelum dia naik. Supaya apa? Supaya dia nggak naik gitu loh. Karena kan kalau udah naik kita udah nggak bisa lagi. Biar bikin kontennya tuh lebih bagus. Iya, biar dia bikin konten lebih bagus lagi. Cuman biasanya kalau yang dari awal yang udah buruk udah susah buat berubah. Karena udah di tengah dia mikir konten ini gue naik, kok ngapain gue konten yang lain. Ya kebanyakan orang kan gitu lah. Ya cuman kan ya itu tadi, mau kontennya seburuk apapun, mau kontennya se-clickbait apapun, mereka tanpa bawa yang atas-atas bakalan susah naik. Maksudnya gitu, walaupun dia umbar tete sekalipun, kalau dia nggak pakai thumbnail yang di atas nggak bakal naik. Nah, sebenarnya naik tapi sustain sih. Kestabilannya ya, mempertahankannya yang susah sebenarnya. Sulit. Pokoknya sulit. Naik cuma nggak tahu sampai kapan, paling gitu sih. Jarang juga sih Lan, gue perhatiin. Cuman ya itu intinya gitu. Jadi itu peranan kita di situ. Kalau misalnya kita udah ngelihat ada orang pakai thumbnail kita tonton videonya kurang bagus, kita langsung kritik, jangan pakai thumbnail gue lagi supaya dia nggak naik. Kalau sekarang ini masalah thumbnail itu udah telat banget. Karena mereka mau berubah konten apapun bakalan tetap naik. Iya, cuman udah coba buat kasih gerakan kan sikit ini, udah kita kasih gerakan, berarti kan udah kita omongin kalau ini kan sesuatu yang lumrah gitu ya. Jadi kan ini lagian masalah thumbnail udah lewat juga, udah diganti kok. Iya, tapi lamanya belum diganti sih, coba ya. Itu intinya, cuman lu perhatiin deh, walaupun dia udah ganti nggak pakai thumbnail kita pun, dia mau gimana pun tetap kontennya bakalan naik terus kan. Karena udah pakai set kalian, pakai set frontal, pakai set beta, sama aja nggak ada mukanya memang. Tanpa itu pun dia masih bisa naik, gue yakin. Tanpa itu pun masih bisa naik. Tanpa thumbnail pun dia masih bisa naik. Ya, udah dapat ini loh, udah dapat masa. Karena apa? Karena kita telat. Karena kita telat mengkritiknya. Itu. Makanya kedepannya kita semua kritiknya harus lebih cepat. Ya karena ini bro, karena kenapa gue bilang kayak gini? Karena ini lagi masanya pandemi juga. Jadi kita kayak mau kumpul pun kadang ya susah. Ya itu dia masalahnya bang. Kalau kita kan dulu sering kan. Ya kayak ada bundar di mana kita langsung omongin baik-baik, kita samperin. Sekarang kita nggak bisa samperin. Makanya, nah ini bagus banget sekarang nih ada yang ngasih gerakan untuk kita bisa kayak reunian di Discord ini, ngobrol baik apa nih yang terjadi di YouTube sekarang kayak gitu.
Ini bagus menurut gue sih. Nah ini apa nih dari Bang Renda, mungkin yang lain yang ngomong nih dari Jatuh Gaming. Coba. Gue sepakat sama Rizal dulu. Gua lah angkat bicara boleh kali ini. boleh kali. Pak Jenggot hyper. Jenggot hyper. Gue tadi sempat tipis ngelaporin orang juga alasannya apa. Ya, Jenggot hyper. Nah, jadi gini nih, kalau gue denger sih udah dirangkum semua lah ya. Dari Mojil tadi kan dia bilang masalah boya gitu, kalau nggak boya itu dicari terus sampai boya diupload itu katanya settingan. Itu sebenarnya beda lah, itu gimana ya? Kita kan konten kreator gitu, kita kasih ke kalian yang terbaik gitu. Itu bukan settingan, itu lebih dari konsep kita pribadi, karena yang ngerjain di situ kita sendiri, kita usaha mati-matian tanpa mengajak orang lain. Itu usaha kayak misalkan Budi Solo Squad itu lama kayak gitu kan, dia usaha mati-matian akhirnya dapat. Nah itu yang diupload karena biar penonton itu menghibur segala macam, editingnya pun lama kayak gitu kan. Satu itu ya. Terus kedua, karena ini juga lagi hangat, gua kemarin nonton nyampe full, ada si Koplo Jono bilang, karena kebetulan sebelum si Koplo Jono bikin video klarifikasi, gua beli ID kayak gitu. Beli ID yang harganya 500.000 dan diomong di klarifikasi si Jono kalau itu settingan. Ya itu jelas beda lah, itu konsep settingan sama konsep beda. Kecuali gua minjem ID orang itu, gua pura-pura beli, gua kontenin, terus gua balikin. Tapi nyatanya gua beli pakai duit gua kasih ke viewers, dan viewers sekarang udah terima, masih ada buktinya gitu kan. Kan beda kan? Ya. Terus kenapa harus klarifikasi tapi nyebut-nyebut konten orang lain juga yang lu nggak kenal? Kenapa? Emang menyudutkan jadinya kan nggak harus gitu ya, kenapa sih malah jadi drama itu yang iya. nonton ya. Gua nonton dan sumpah bingung gitu kan. Kenapa konten lu kena juga, konten ini kena juga? Iya, kenapa sih? Kita kan nggak ada bahas apa-apa nih, kita nggak sebut nama orang. Dan juga di satu sisi sebenarnya ini anak tahu nggak sih arti dari makna klarifikasi itu apa gitu. Iya, kok malah jadi cerita dan ancaman ya kan? Iya, Itu juga bisa loh. Itu juga bisa kalau misalnya lu mau, lu bilang ya lu dituduh konten di settingan, dia bisa lu bikin klarifikasi kayak dia juga. Kamu bisa saya ancam banget. Aneh ya. Ya setauku kalau klarifikasi biasanya misalnya nih Bang Budi nih nge-cheat ya, maaf ya guys, aku nge-cheat, aku minta maaf ya, aku nge-cheat karena aku nggak pandai main, tolong ya game beda aku sekarang ya. Udah, itu namanya klarifikasi, itu menurut aku. Nah ya benar, sama setuju kalau klarifikasi itu mengakui kesalahan kita yang emang kesalahan kita emang udah ketahuan kesebar luas di sosial media. Terus ya kita akuin, kayak misalkan contoh, ya udah gue minta maaf karena emang ini settingan, karena di satu sisi gue udah dikenal, terus gue kalau bikin prank global nggak mungkin, akhirnya gue ngajak orang lain buat bikin konten kayak gitu kan, dan gue minta maaf walaupun tujuan itu buat menghibur kalian. Itu kan lebih enak ya, lebih enak ya, Enak sih. Jadi kriuk gitu kayak ibarat ini, enak kali. kalau kayak gitu kan Sekarang main begitu malah nyebut Jebret, udah selesai, udah tamat. Kita ini, tapi kan terima kasih kepada klarifikasi itu kita bisa reuni seperti ini ya kan? Kita Terus jadi malah satu gitu bisa. malah diklarifikasi itu gue tonton juga dia malah mengancam banyak pihak kayak gitu kan, mengancam banyak pihak, seharusnya pakai bawa apa undang-undang ITE, sedangkan tadi bilang kayak gitu kan, harusnya ya sebelum lu bawa polisi hukum segala macam, lu ngaca ke diri lu sendiri lah, lu lihat masalah thumbnail lu juga, apakah itu nggak ngelanggar undang ITE yang masalah pasal potret fotografi ya, itu kan Itu bukan fotoku ya, itu bukan fotoku. contohnya kayak gitu ya, intinya harus beretika lah, kita tuh kan sama-sama di dunia Free Fire. Sekelas Frontal aja ya, nih Frontal lagi baru sampai, sekelas Frontal aja dia pernah bilang sama gue, deh bang gue izin pakai ini ya, bawa nama lu ya gini-gini. Tuh ada orangnya tuh sekelas dia aja, walaupun yang lebih tinggi dari gue gitu loh, tapi kita masih menghargai satu sama lain karena etika itu penting gitu. Etika keluargaan ini ya kayak gitu sih.
Karena kan maksudnya kita ya nggak usah munafik, gak sama-sama dapat uang di sini kan. Iya dong. Jangan pakai alasan untuk menghibur kalian mulu. Kita nggak usah kayak gitu lah. Kita menghibur kalian memang benar kalau kalian terhibur. Tapi kita juga dapat uang gitu loh. Kita semua dapat. Nggak usah munafik lah. Iya kan? Apa sih kayak gitu? Aduh, itulah hebatnya apa namanya kayak konten kreator ini ya, kayak mengirim